Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa membuka kembali kajian kita, kajian setiap Selasa malam Rabu yang saya isi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya muamalah itu secara bahasa artinya adalah ma yata'atahu an-nasu ba'duhum li ba'din. Apa yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang lain secara timbal balik, saling berbuat antara satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk urusan tertentu. Itu yang dimaksud dengan muamalah. Termasuk secara umum, secara bahasa, at-ta'amul atau muamalat adalah antara orang muslim dengan muslim yang lain saling berakhlak, bertingkah laku, bertindak secara baik atau husnul ta'amul. Itu adalah termasuk secara umum di cakupan dari arti muamalat. Maka dalam suasana bulan Syawal, bulan di mana kita rayakan di awal bulan sebagai hari raya bagi umat Islam atau yang disebut dengan Idul Fitri. Sebagaimana tradisi para kaum muslimin wal muslimat satu sama lain saling mengucapkan, saling mendoakan, dan itu yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para pengikut-pengikut Nabi, para sahabat, seperti yang diriwayatkan dalam hadis, satu sama lain saling mengucapkan jika bertemu pada saat hari raya Idul Fitri atau dalam suasana Lebaran, dalam suasana bulan Syawal, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Itu yang biasa diucapkan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita, amal ibadah kalian semuanya. Kemudian jika ditanya, biasanya dalam momen-momen tahunan yang diperingati 1 tahun sekali atau dalam momen-momen kebahagiaan bersama muslim dengan bahasa Arab biasanya diucapkan kullu amin wa antum bi khair. Ditanyakan kepada para masyayikh, pada Syekh Abdullah Al-Harari, apa hukumnya mengucapkan yang seperti itu? Karena isinya adalah sama adalah doa. Mendoakan setiap muslim kepada muslim yang lain, saling mendoakan agar di setiap waktu yang bahagia itu dan di sepanjang tahunnya senantiasa dalam kebaikan. Maka hukumnya juga dibolehkan.
hukumnya ya mengucapkan seperti itu dibolehkan. Adapun kalau di Indonesia ditambah lagi, wallahu a'lam, apakah ada sumbernya riwayatnya? Saya belum pernah mendengar dari para guru, para masyayikh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin itu diambil dari kata id yang menurut sumber bahasa, secara bahasa dari kata ada ya'udu id. Maka bagaimana disampaikan oleh para masyayikh, para guru kita termasuk Syekh Salim Alwan, maka id itu artinya kembali. Idul Fitri, yang sebagian ulama menerjemahkan kembali lagi berbuka, artinya setelah sebulan berpuasa, hari itu haram hukumnya berbuka. Ya, maka diucapkan minal aidin. Dari kata ada ya'udu, isim fa'ilnya apa? Aid. Ya, bukan aidin, bukan nggak pakai zal, tapi pakai dal. Ada ya'udu. Ya. Aidin. Sebagian orang saya dengar minal aidin. Kamu udah bahagia masa-masa ya, hari bahagia berlindung, ya nggak apa-apa, bagus juga berlindung, tapi karena itu tidak sesuai, harusnya aidin. Pakai kata ada ya'udu, aid pakai dal, bukan zal, ya dal bukan zal. Minal aidin itu dari kata itu. Juga ya kalau di Indonesia bacanya ya, karena memang mungkin karena saking awamnya dibacanya aidin. Pernah dengar begitu nggak? Minal aidin, aidin, ya pakai hamzanya, aid, aidin, bukan aidin. Kalau aidin apa? Wal faizin yang diambil dari kata faza yafuzu, faiz artinya orang yang meraih kemenangan. Kemenangan bisa melaksanakan berpuasa selama bulan suci Ramadan secara tuntas, secara sukses. Ya, oleh karena itu dalam ya, kata-kata seperti ini, ya, meskipun itu adalah sebuah tradisi, ya, tapi tentunya para ulama ada sumber dalil, sumber yang bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, misalnya seperti yang diriwayatkan bahwasanya pada saat orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id, mereka keluar dari rumah menuju bondong-bondong menuju ke masjid. Ya, itu para malaikat berdiri di dalam satu riwayat disebutkan berdiri di samping kanan kiri jalan. Mereka mengucapkan meskipun kita tidak mendengar. Ya, meskipun kita tidak mendengar, para malaikat sebenarnya mengucapkan pada kita Faqbalu al-hadiyah. Terimalah hadiah. Hadiah biasanya diberikan bagi orang yang berhasil, yang sukses, yang menang. Dan maka kita semuanya satu sama lain sebagai muamalah ta'amul, interaksi antara satu dengan kita secara baik. Dalam suasana seperti ini kita ucapkan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Saya ucapkan pada semuanya, semoga kita semuanya diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan. Dan kita semuanya mendapatkan apa yang kita harapkan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, dihapuskan dosa-dosa kita dan diterima amal ibadah kita. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga awal setelah
kita libur selama 1 bulan karena kajian malam kan diliburkan dari awal Ramadan, sebelum Ramadan sudah diliburkan karena di bulan suci Ramadan kita banyak kesibukan di malam hari melaksanakan ibadah qiyam Ramadan atau salat tarawih. Sehingga pada malam hari ini kita baru bisa memulai kembali. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semuanya, awal yang penuh keberkahan. Terutama kita di malam Rabu, sudah masuk hari Rabu. Kalau di kitab Ta'lim Muta'allim disebutkan sabaq yang paling baik itu adalah memulai belajar itu pada hari Rabu. Dan itu menurut satu pendapat disebutkan seperti itu. Semoga kita semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikan, pintu rezeki yang halal dan barokah, pintu ilmu sehingga kita bisa memahami ilmu yang kita pelajari. Apapun ilmunya. Yang berkaitan dengan agama Islam yang kita kaji dengan bersanad dari guru-guru kita pada guru-guru sebelumnya dan bersambung seterusnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita ulang lagi kajian tentang muamalat ini dari awal. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin masih awal, kita buka terlebih dahulu pembukaan, menjelaskan sedikit pengertian tentang muamalat dan kedudukan dalam ilmu fikih muamalat itu seperti apa. Kalau kita buka hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam yang diturunkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang ditetapkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu jika kita bagi secara macam-macam dari hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam itu ada yang berkaitan dengan ibadah. Hukum yang berkaitan dengan ibadah. Oleh karena itu, dalam pengajian atau kajian fikih Islam itu yang dibahas biasanya di awal adalah selain yang tentang akidah, ini kita kan pembahasan kita tentang fikih, yaitu tentang ibadah. Maka kita pelajari bagaimana ibadah kita sah. Salat kita supaya sah, kita belajar cara berwudu, cara bersuci. Kemudian bagaimana salat itu sah. Kemudian macam hukum yang kedua adalah hukum yang pertama tadi berkaitan atau macam-macam hukum yang pertama berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu ada apa saja di situ dibahas dalam fikih Islam tentang hukum-hukumnya. Ada ibadah puasa, maka dibahas tentang hukum-hukum puasa. Ada ibadah sholat, dibahas tentang hukum-hukum sholat. Ada ibadah haji dan umrah, maka dibahas tentang hukum-hukum haji dan umrah. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta, yang disebut dengan zakat ya, atau sedekah. Maka dibahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, dengan sedekah. Dan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, maka kita beribadah kepada Allah tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan adalah melaksanakan perintah Allah.
Kalau kita melanggar perintah Allah, maka hukumnya kita jatuh pada yang haram. Oleh karena itu kita pelajari bagaimana beribadah secara sah. Itu yang pertama bagiannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan muamalat. Hukum Islam berkaitan dengan muamalat. Bagaimana kita bertransaksi, ingin mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Kita mau membeli, kita mau menjual, ya, punya barang, misalnya sudah terlanjur dibeli, tapi ternyata ya, tidak utuh, ya, hanya dibutuhkan sekali dua kali, ingin dijual lagi, bagaimana caranya? Itu diatur dalam Islam, hukum-hukumnya. Bolehkah kita melakukan transaksi ini, transaksi itu? Itu yang dibahas dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat. Yang pertama tadi ibadah, yang kedua adalah muamalah. Jadi Islam mengatur bagaimana kita beribadah supaya kita tidak salah. Ada orang-orang yang salah beribadah. Tidak hanya di zaman kita sekarang. Apalagi zaman kita sekarang ini, ibadah seakan-akan oleh sebagian orang dianggap bermain-main. Ada muncul kelompok sholat Fatihahnya diterjemah pakai bahasa Indonesia. Pernah ada yang seperti itu? Sah apa tidak kalau kita belajar fikih, belajar tentang hukum Islam berkaitan dengan ibadah, kita tahu itu tidak sah. Tapi kalau orang hanya terhayal, berhalusinasi, apalagi ya, jadi bulan-bulanan setan, bulan-bulanan iblis, gampang sekali. Ya, katanya ketemu dengan Jibril, katanya ketemu dengan siapa? Bukankah kita dengar Syekh Abdul Qadir Jilani karena kekuatan iman beliau, kekuatan Islam beliau tidak mudah goyah ketika ditipu oleh iblis. Tidak seperti wali-wali gadungan yang katanya ngaku wali yang banyak bermunculan. Yang mengatakan ini dan itu, padahal secara dasar hukum saja dari dasarnya sudah ketahuan salah, fatal. Dalam Islam ada orang membuat aliran ajaran baru, sholat orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Fatihahnya diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, bukan dibaca begitu, tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang begitu. Ya. Maka yang seperti ini dari dasar saja sudah ketahuan salahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang justru malah mengikuti. Yang sesat-sesat seperti itu ada pengikutnya, itulah karena kebodohan, karena kejahilan. Kemudian ya, contoh-contoh yang lain masih banyak. Tidak hanya di zaman sekarang ini, di zaman Nabi ada orang sholat kemudian dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya itu tidak benar, tidak pas, tidak sesuai. Maka beliau mengatakan pada orang tersebut, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu belum sholat tadi. Artinya sholatnya itu tidak sah. Jadi ya, disuruh sholat lagi. Karena apa? Karena kejahilan orang ini. Sebagian ulama mengatakan saat itu dia sholatnya tidak tumakninah. Ya, dalam menafsirkan hadis ini, karena dalam hadis kan secara umum disebutkan ya, dengan bahasa yang singkat, dengan bahasa yang ini, bahwasanya ada orang disuruh sholat lagi oleh Rasulullah padahal sudah sholat. Apa sebabnya? Para ulama menggali hukum dan menjelaskan bahwasanya dalam hadis itu orang itu ternyata sholatnya tidak tumakninah dalam gerakan-gerakan sholat.
Sekarang muncul orang sholat cepat kilat. 8, bukan 8 rakaat, 8 menit bisa 20 rakaat. Coba aja lihat di YouTube. Ada yang seperti itu. Padahal dari zaman Nabi sudah ada kasusnya. Terulang lagi. Makanya kita sholat ini tujuannya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah supaya ibadah kita sah. Juga yang kedua, hukum-hukum muamalat. Bagaimana kita bermuamalat, bertransaksi. Kita mau sewa rumah. Kita mau sewa kontrakan. Kita mau sewa mobil buat mudik. Bagaimana harus diperhatikan? Jangan sembarangan. Dan sewanya sekian untuk berapa hari. Dan harus kita paham apa yang berkaitan dengan hukum sewa menyewa supaya ketika kita melakukan itu hukumnya menjadi sah. Kita mau pesan kue lebaran, nastar, apalagi yang katanya namanya putri salju, ada lidah kucing, apalagi nama-nama kue lebaran. Mau pesan ketupat, mau pesan apa? Apakah boleh seperti itu? Transaksi jual beli dengan cara memesan. Itu yang dibahas dalam hukum muamalah. Apalagi dalam di waktu teknologi yang semakin canggih. Segala sesuatu sudah tidak seperti dulu lagi. Semuanya sudah berbasis online. Transaksi dilakukan secara online. Ada yang tidak pernah ketemu tapi sering terjadi dia melakukan transaksi antara satu dengan yang lain. Meskipun orangnya nggak kenal, yang satu di mana, yang satu di mana, yang satu di Cina, yang satu di Indonesia, yang satu di Arab pesan kurma, yang satu di Indonesia. Kan ada yang seperti itu. Bagaimana hukumnya secara Islam itu yang dibahas dalam hukum muamalah. Bagaimana misalnya muncul lembaga-lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, koperasi, macam-macam. Apa hukumnya bermuamalah? Apa hukumnya bertransaksi yang seperti ini, yang seperti itu? Itu yang dibahas dalam hukum muamalah. Maka insya Allah dalam kajian-kajian selanjutnya kita akan membahas secara detail, secara rinci, satu persatu. Macam-macam dari muamalah. Ada jual beli, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, ada wakaf. Orang pengen wakaf, bagaimana cara wakaf? Ini sekarang disuruh wakaf tapi nggak diajarin cara wakaf. Wakaf Quran. Disuruh transfer. Kan banyak sekarang seperti itu. Apakah sudah benar? Kurban, suruh transfer. Apakah sudah benar caranya seperti itu? Zakat, pakai transfer. Apakah sudah benar caranya seperti itu? Zakatnya kaitannya dengan ibadah maliyah, tapi caranya misalnya bank transfer. Apakah boleh memindahkan zakat dari Amerika karena di Amerika udah kaya-kaya, udah di Indonesia aja masih miskin-miskin. Boleh atau tidak ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mentransfer? Tanya kalau kita ikuti instruksi atau tata cara pelaksanaan zakat, pembayaran zakat seperti yang kita laksanakan di Syahamah. Alhamdulillah kita semuanya dibimbing oleh para masyayikh bagaimana cara melakukan
muamalatnya secara benar, sehingga zakat kita terjamin, insya Allah sampai kepada yang berhak, dan cara pelaksanaannya juga sesuai dengan yang diajarkan dalam hukum-hukum muamalah. Ya, kalau kalian baca surat pemberitahuan dari sahabat dan tentang bagaimana berzakat, yang mau transfer ya, tidak hanya sekedar transfer, tapi apa, harus telepon. Ini Ustadz, saya wakilkan Ustadz untuk membayar. Ya, kalau kita di masjid kan ada panitia di masjid kan langsung, ya saya wakilkan untuk pembayaran zakatnya. Kan enak ketemu langsung. Tapi kalau ini transfer jarak jauh, ya tetap ditelepon. Ntar masuk ke rekening, ini dari mana nggak tahu, orangnya nggak pernah nelpon, mau mewakilkan atau mau apa, ya saya ambil aja dari hadiah. Bisa saja ustadznya mikir begitu, orang nggak tahu, nggak diwakilkan, nggak di itu kan wakalah, itu kan termasuk muamalah. Meskipun zakatnya adalah ibadah, tapi bagaimana mewakilkan, bagaimana mentransfer, bagaimana ini, itu semuanya dalam hukum muamalah dibahas. Dan maka penting dalam kehidupan kita setiap hari ini tidak lepas bagaimana ibadah yang kita lakukan setiap hari, yaitu sholat. Maka juga ada ya, aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Dari mulai bangun tidur, beli nasi uduk, muamalah. Ya. Kemudian pesan Gojek, muamalah. Ya. Siang mau ngapain? Pergi ke toko, melayani di toko, muamalah. Ya. Siang makan siang, pesan GoFood, muamalah. Ya, pulang malam pesan Grab atau naik kereta, komuter lain, muamalah. Naik bis, muamalah. Ya, bagaimana kita hukumnya naik kendaraan, apakah itu dianggap sewa? Kalau kita pakai motor, parkir motor, muamalah. Ya, jangan dikira ini suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita. Justru ini ya, seperti ibadah sholat yang setiap hari kita wajib. Wajib kita jaga kesucian baju kita supaya sholat kita sah. Ya. Wudhu kita supaya ketika mau sholat kita ya, bisa sah. Kan mana-mana disediakan di Indonesia, alhamdulillah. Di pom bensin, mau di stasiun, mau di terminal, ada tempat wudhu, ada musola, ada toilet. Ada musola. Kalau di Libanon, di bandara, nggak ada musola. Adanya apa? Gereja. Na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka itu kan seminggu sekali. Ini giliran orang Islam yang setiap hari 5 kali nggak disediakan. Itu kan pemerintahan dari golongan sana. Aneh-aneh. Ya mungkin iri kalau di negara Islam itu kan setiap bandara ada tempat sholat. Iya benar gitu. Kita kalau di Libanon sholatnya di mana? Di koridor atau di ruang tunggu itu di lantai. Dan ya, saya mengalami sendiri. Kita wudhu itu diomelin sama cleaning service-nya, sama OB-nya. Atau yang perempuan OB. Kalau office boy, kalau perempuan office apa? Perempuan. OP, office perempuan. Itu diomelin katanya. Ini bikin becek kan. Pakai bahasa Arab kan. Karena saking bencinya ya orang dari golongan mereka dengan kita yang berwudu. Padahal kita dari netes sedikit aja kita lap pakai tisu. Ya, kalau ketahuan sama dia satu tetes saja, oh ini becek. Dibilang. Kemudian kita sholat juga di atas karpet yang tempat kita ruang tunggu itu, bukan di ruangan khusus. Ya, malam kita sampai di rumah beli nasi goreng, makan malam,
muamalat. Dan kaitannya dengan kehidupan kita dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ada hal-hal yang berkaitan dengan muamalat dalam kehidupan kita sehari. Kalau kita tidur, nggak pakai muamalat. Dan mungkin kita bermimpi melakukan muamalat, tapi karena bukan di dunia nyata dan tidak ada hukum. Karena dalam keadaan atau ya masih ada juga hukumnya. Para ulama membahas kalau orang ngigau kemudian keluar rumah, kemudian menginjak-injak tanaman orang, bagaimana hukumnya? Menginjak-injak padi di sawah sampai tanamannya rusak. Apa hukumnya? Wajib mengganti atau tidak? Itu juga dibahas dalam muamalah. Bisa jadi pas tidur juga kemungkinan ada. Ada pembahasannya, tapi itu kan suatu hal yang jarang terjadi. Ya, mungkin ya, hampir bisa dihitung berapa kali terjadi yang seperti itu. Tapi para ulama semuanya membahas karena itu ada ketentuannya dalam dalil-dalil syariat, dalam dalil-dalil syarak, dan dalam hadis ataupun yang diambil diistihadkan dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu sehingga keluar produk hukum yang berkaitan dengan muamalat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Juga ada dalam fikih itu macam hukum-hukum itu yang ketiga adalah berkaitan dengan munakahat atau pernikahan. Bagaimana hukum pernikahan antara laki-laki dan perempuan dari mulai semenjak pranikah. Ini baru pranikah. Ya, sudah ada hukum-hukum yang berkaitan dengan bagaimana cara melamar. Sekarang lamaran itu sudah dianggap seperti akad. Sebagian orang sudah berani pegang-pegang yang bukan mahramnya. Baru calon, tapi sudah berduaan di bawah batu karang. Di balik batu karang. Banyak yang begitu, baru khotibah kalau bahasa Arab, baru ya calon istri baru dilamar, sudah melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh suami istri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu diatur dalam hukum munakahan. Bagaimana kalau ada orang salah kamar? Ada dua bersaudari kembar. Misalnya, kemudian salah kamar, bagaimana hukumnya? Itu kan diatur dalam hukum munakah. Bagaimana pernikahannya? Ya, bagaimana ininya? Kalau salah kamar, kemudian begini, itu semuanya diatur dalam hukum munakah. Kita tidak bahas itu, insya Allah. Siapa yang biasa bahas kita idoh, Ustaz Ain atau Ustaz Rokib, nanti bisa ditanyakan. Kemudian yang keempat macam hukum dalam Islam yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah berkaitan dengan jinayat, ya, dengan hukum-hukum yang pidana atau hukuman jika ada orang yang bersalah. Kalau ada orang memotong, menggigit telinga orang lain, bagaimana hukumnya? Ada hukumannya dalam Islam, diatur. Itu yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Hukum-hukum Islam itu berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahan, dan jinayat. Ya. Selain itu ada tambahan-tambahan. Bagaimana ya, tentang kurban, hukum menyembelih, ya. Bagaimana hukum berkaitan dengan perlombaan. Ya. Baru-baru ini muncul dari salah satu ustaz hukum mengatakan lomba dengan cara begini. Ya, setiap orang bayar, kemudian hadiahnya diambil dari situ, apa hukumnya? Ya, itu kan diatur dalam Islam, dalam hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, ya, Islam mencakup segala aspek kehidupan dengan hukum-hukumnya yang sudah ditetapkan sebagai jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pegang teguh aturan-aturan Islam, insya Allah kita akan bisa selamat di dunia kita, selamat di akhirat kita. Oleh karena itu,
Ya, meskipun kita pengajian kita khusus bab muamalat, tapi ustadz-ustadz yang lain akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bab-bab atau bidang-bidang yang lain. Insya Allah ini adalah pembukaan. Semoga kita semuanya diberi istiqomah untuk selalu cinta ilmu, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk belajar, untuk bisa menyelamatkan diri kita, supaya kita bisa melakukan muamalat kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar, sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan tuntutan dalam agama Islam. Terakhir, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau di pasar mengatakan tentang pasar saat beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam. Beliau mengatur pasar. Melihat orang yang melakukan transaksi tidak sesuai, maka beliau mengatakan la yaqud fi suqina hadza illa man tafaqaha fid din. Artinya tidak boleh duduk di pasar ini berjualan atau melakukan transaksi membeli kecuali orang yang sudah belajar tentang hukum muamalat. Ya, kalau sekarang kan mudah komunikasi, ya, mudah untuk mendapatkan pengetahuan. Sekarang yang kita aja dari berbagai macam tempat, baik yang mengajar ataupun yang diajar, terpencar-pencar bisa dengan cara Zoom kita belajar. Kita lagi mengaji bersanad. Kalau dulu kan nggak bisa. Maka ada dulu di antara sahabat itu, lupa saya apakah Abdullah bin Umar atau yang lain, melakukan muamalat yang dilarang oleh Nabi, mukhabarah, yaitu kerjasama dengan orang lain dalam tanaman kurma. Tapi apa yang dia ketahui saat itu adalah itu dibolehkan, padahal Nabi sudah melarang. Akhirnya sahabat lain yang mengetahui tentang hal itu melaporkannya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi juga yang termasuk di antara pembesar para sahabat. Suruh mengingatkan Abdullah bin Umar untuk, kalau nggak salah, nanti kita murojaah lagi, tentang bahwasanya mukhabarah itu sudah tidak dibolehkan lagi oleh Nabi. Maka setelah tahu, diberitahu oleh Abu Sa'id Al-Khudri, langsung beliau tinggalkan. Yang semula beliau karena beliau belum tahu hukumnya, melakukan dan mempraktekkan. Ya, apalagi di zaman sekarang ini banyak contoh-contoh model-model muamalat yang baru. Bagaimana jual beli dengan sampel, dengan namuzaj, dengan contoh. Bahkan bagaimana hukumnya jual beli. Misalnya ini saya mau tawarkan teko. Ya, salah kan begitu. Datang ke sini, bawa tekonya. Ini harganya berapa ini? Ya udah saya beli. Nah, ini mah bukan dijual, yang dijual nanti dikirim. Begitu. Ini cuma sampelnya saja. Nanti yang akan ibu beli ini. Bagaimana hukumnya begitu. Kan kita nggak lihat barang yang mau kita beli, tapi kita hanya lihat sampelnya, apa hukumnya. Kemudian yang muncul belakangan ini, ada model-model seperti yang investasi berondong, investasi apa bodong, jual beli sesuatu yang tidak ada, bai'ul majhul, apa namanya itu yang terakhir yang difatwakan oleh MUI haram, tapi banyak yang nggak terima. Apa namanya? Yang investasi bayar 5 juta, kemudian dapat katanya poin sekian, kemudian katanya uang sekian. Itu semuanya bagaimana kita menyikapinya supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Maka kita harus ketahui itu dalam
hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan muamalah. Insyaallah ya, kita semuanya saham tentang saham juga, bagaimana jual beli saham. Dan itu termasuk model-model bentuk-bentuk muamalah di zaman sekarang ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita ikut-ikutan ataukah kita menghindar karena itu dilarang? Ataukah ketika kita terpaksa harus melakukannya, bagaimana? Apakah ada pendapat dari para ulama yang membolehkan? Tentunya akan semakin menambah wawasan bagi kita, sehingga dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari kita benar-benar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah, jika ada lupa, jika ada hal-hal baik yang kita sengaja atau yang tidak disengaja yang menyakiti hati, ya, sebelum-sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam kehidupan kita yang akan datang kita senantiasa bisa saling bersatu, saling menyayangi, saling berbagi ilmu agama, saling berbagi manfaat bagi kita semuanya, yang ya, mengikuti dan menyimak, mengingatkan jika yang menyampaikan materinya ada yang salah. Yang misalnya ya, ingin bertanya pertanyaan-pertanyaan itu pun akan bermanfaat bagi kami untuk bisa mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari, dan jika kita tidak tahu kita tanyakan pada para guru-guru kita, para masyayikh, sehingga itu akan menambah ilmu kita semuanya, dan ya, semakin kita banyak mengetahui maka semakin kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian untuk pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang muamalat satu persatu. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kita supaya bisa beristiqomah, konsisten dalam menuntut ilmu, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa haus ilmu agama, belajar dan belajar dan belajar. Belajar tentunya pada guru yang bertalaki kepada guru yang sebelumnya dengan sanad keilmuan bersambung pada Rasulullah, maka kajian bersanad pilihan ini adalah pilihan kajian yang bersanad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fiikum. Amin.